2,000 years later. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later, a few moments later, just then later, end of flashback. Nungguin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Yugana Pratama, NPM 224111192 dari kelas manajemen D2C. Di video ini saya akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan peran SDM sebagai strategic partner. Peran sumber daya manusia atau peran SDM sebagai strategic partner merujuk pada kontribusi dan keterlibatan mereka dalam strategi bisnis dan pengambilan keputusan organisasi secara keseluruhan. Sebagai strategic partner, fungsi SDM tidak lagi hanya terbatas pada administrasi dan manajemen personalia, tapi melibatkan peran yang lebih proaktif dalam mendukung pencapaian tugas bisnis perusahaan. Beberapa poin penting dalam peran SDM sebagai strategic partner meliputi, di sini ada 6 poin. Yang pertama, pemahaman bisnis. Yang kedua, penyediaan dukungan strategis. Yang ketiga, rekrutmen dan retensi bakat. Yang keempat, pengembangan karyawan. Yang kelima, kolaborasi dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, pengelolaan kinerja dan evaluasi. Apa saja sih fungsi-fungsi perencanaan dalam manajemen sumber daya manusia atau MSDM? Perencanaan dalam manajemen sumber daya manusia atau SDM merujuk pada proses perencanaan strategis untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya manusia yang sesuai, terampil sesuai dengan kebutuhan ini dan masa depan. Fungsi perencanaan dalam manajemen SDM atau manajemen sumber daya manusia melibatkan beberapa aspek penting. Di sini ada 7 aspek penting. Yang pertama, perencanaan kebutuhan SDM. Yang kedua, analisis jabatan. Yang ketiga, peramalan kebutuhan SDM. Yang keempat, perencanaan suksesi. Yang kelima, rekrutmen dan seleksi. Yang keenam, pengembangan karyawan. Yang ketujuh, evaluasi kinerja. Apa sih fungsi-fungsi MSDM dan hal apa aja yang dibahas dalam MSDM? Terdapat beberapa macam fungsi utama MSDM. Dalam materi kali ini dikemukakan 5 fungsi, yaitu yang pertama, perencanaan untuk kebutuhan SDM. Fungsi kebutuhan SDM setidaknya meliputi 2 kegiatan utama, yaitu yang pertama, perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, analisis jabatan dalam organisasi untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan. Kedua fungsi tersebut sangat esensial dalam melaksanakan kegiatan MSDM secara efektif. Staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi setelah kebutuhan SDM ditentukan. Langkah selanjutnya adalah mengisi formal yang tersedia. Dalam tahapan pengisian staf, ini terdapat 2 kegiatan yang diperlukan, yaitu yang pertama, penarikan atau rekrutmen calon atau pelamar pekerjaan. Yang kedua, pemilihan atau seleksi para calon atau pelamar yang dinilai paling memenuhi syarat. Umumnya, rekrutmen dan seleksi diadakan dengan memusatkan perhatian pada ketersediaan calon tenaga kerja manajemen sumber daya manusia atau MSDM. 7 baik yang ada di luar organisasi atau eksternal maupun dari dalam organisasi, itu internal. Uraian selengkapnya dapat kita lihat pada materi di bawah ini. Penilaian kinerja kegiatan ini dilakukan setelah calon atau pelamar pekerjaan dalam kegiatan organisasi. Organisasi menentukan bagaimana sebaiknya bekerja dan kemudian memberi penghargaan atas kinerja yang dicapainya. Sebaliknya, organisasi juga harus menganalisis jika terjadi kinerja negatif, di mana pekerja tidak dapat mencapai standar kinerja yang ditetapkan. Dalam penilaian kinerja ini dilakukan 2 kegiatan utama, yaitu yang pertama, penilaian
dan pengevaluasian perilaku pekerja. Yang kedua, analisis dan pemberian motivasi perilaku pekerja. Perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja. Saat ini, pusat perhatian MSDM mengarah pada 3 strategis kegiatan, yaitu yang pertama, menentukan, merancang dan mengimplementasikan program pelatihan dan pengembangan SDM guna meningkatkan kemampuan dan kinerja karyawan. Yang kedua, memperbaiki kualitas lingkungan kerja, khususnya melalui kualitas kehidupan kerja dan program-program perbaikan produktivitas. Yang ketiga, memperbaiki kondisi fisik kerja guna memaksimalkan lapan manajemen sumber daya manusia atau MSDM, kesehatan dan keselamatan pekerja. Pencapaian efektivitas hubungan kerja setelah tenaga kerja yang dibutuhkan dapat terisi. Organisasi kemudian mempekerjakannya, memberi gaji, dan memberi kondisi yang akan membuatnya merasa tertarik dan nyaman bekerja. Untuk organisasi juga harus membuat standar bagaimana hubungan kerja yang efektif dapat diwujudkan. Tujuan MSDM atau tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan MSDM atau tujuan manajemen sumber daya manusia secara tepat sangatlah sulit untuk dirumuskan karena sifatnya bervariasi dan tergantung pada pertahapan perkembangan yang terjadi pada masing-masing organisasi. Ada beberapa tujuan manajemen sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia atau MSDM yang perlu Anda ketahui, yaitu yang pertama, memberikan iklim organisasi yang baik dan produktif. Yang kedua, menyiapkan sistem kerja yang efektif sehingga karyawan merasa nyaman dalam bekerja. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan SDM atau sumber daya manusia, baik itu secara jasmani maupun rohani. Yang keempat, kesempatan yang adil di antara seluruh SDM atau sumber daya manusia. Yang kelima, peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia atau kompetensi SDM dengan cara melakukan pelatihan kerja. Yang keenam, mempertahankan SDM atau mempertahankan sumber daya manusia yang terampil, bermotivasi, dan dapat dipercaya oleh organisasi. Yang ketujuh, memberi pendekatan humanis kepada setiap SDM atau sumber daya manusia atas dasar keadilan dan transparansi. Yang kedelapan, dan terakhir, pengelolaan sumber daya manusia dengan cara melihat berbagai perbedaan kebutuhan dari setiap SDM atau sumber daya manusia. Kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia atau MSDM memiliki fungsi-fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya manusia di suatu organisasi. Fungsi-fungsi tersebut meliputi perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, pengembangan karyawan, evaluasi kinerja, manajemen kompensasi, manajemen kinerja, manajemen hubungan karyawan, serta pengelolaan perubahan. Diskusi dalam MSDM melibatkan berbagai topik yang mencakup kebijakan, strategi, pengembangan SDM atau pengembangan sumber daya manusia, evaluasi kinerja, strategi rekrutmen, kompensasi, hubungan kerja, dan aspek hukum terkait sumber daya manusia. Melalui fungsi-fungsi ini, MSDM atau manajemen sumber daya manusia berperan dalam memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya manusia atau SDM yang sesuai dengan kebutuhan saat ini dan masa depan, serta dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, adil, dan berkelanjutan bagi pertumbuhan dan kesuksesan organisasi. Berikut video yang dapat saya sampaikan tentang materi kita kali ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bohong. Macam tak betul je budak ni. Meledak. Hehehe.